Kita suka bawa gitar dulu. Ah iya? Iya. Iya, gue. Terbolong. Wah ya kita Iya, lagu akustik. Iwan Fals. Ya. Tapi lu deh Gua belum main gitar waktu itu. berbawa doang. Baru jeng-jeng doang. Aja kenceng doang. Ya. Nah di saat lu itu mulai kapan main latihan? Maksudnya iseng-iseng lah, iseng-iseng lu. Gua mulai intens main gitar itu setelah lulus sekolah. Tapi di saat sekolah lu pernah kayak kalau nggak salah pernah latihan bareng sama anak-anak ya? Iya. Ya kan? Cuman latihan gitu. Nggak pernah kelar satu lagu. Sejenak-jenak aja ya. Gue main ini dong, gue main ini. Iya. Muter. Yang lu main gitar. yang lu inget sampai aja tuh. Orang-orangnya sampai aja tuh. Nah itu dia, gue lupa yang lainnya, yang gue inget cuma satu doang waktu itu si Cepi. Nggak ada anak pasar minggu juga orang itu men. Siapa namanya gue lupa tuh. Itu gue lupa. Omongan yang lain-lain itu gue lupa. Iya kalau Cepi kan memang dekat dia Pak Batu. Yeah. Nah gue Cepi tuh. waktu itu diajakin latihan di studionya Peter General Metal. Peter General Metal. Tapi emang Peter samping rumahnya. Iya. Yang sekarang ini Cepi. jadi apa? Rumah Cepi. Iya rumah Cepi. Yang sekarang kan jadi kokas kan? Iya. Nah, Kokas dulu, sekarang bukan jadi Jadi kokas. gusur tuh ya, gusur ya. Jadi parkiran diambil alih sama parkirannya kokas. Iya. Dulu di jalan situ tuh ada. Gue ingat dulu tuh jalannya itu kita lewat jembatan merah. Dari pasar bisa masuk. Iya, lewat jembatan merah tuh masuk ke dalam tuh kiri. kuburan. Ya, belum kuburan. Iya, sebelum kuburan di kiri. belok kiri rumahnya. Itu Cepi. Cuman sekarang Nggak dengar kabarnya lagi nggak kan. dengar kabarnya karena Strangles itu tempatnya ditinggal itu udah jadi parkiran motor. Ada sih satu anak murid yang Ya masih tinggal di situ. mudah-mudahan Cepi kalau masih ada nongkrong ya. Ya kalau ada anak-anak yang masih tahu kalau beradaannya ya. Iya, So. teman-teman juga kalau ya kangen juga sih gitu. sama teman-teman yang pernah jalan sesuatu gitu bareng-bareng gitu kan, apalagi waktu itu ya kita dari gue ngerasa malah justru sekolah itu justru lebih banyak pembelajarannya itu di lapangan bukan di sekolah aja. Karena pelajaran formil malah gak ada yang benar. Tapi pelajaran jalanan itu ya di akhirnya gue pelajarannya di jalanan. Akhirnya ilmu pergaulan dong ya. Iya, pergaulan. Ilmu pergaulan. Iya. Dari sekolah udah di jalanan kan gitu. Iya. Lebih banyak perjalanannya dibanding sekolahnya. Dibanding di rumah juga kan. Lebih sering nongkrong di jalanan sama anak-anak gitu ya. Iya. Sekolah tuh ya. Sampai sekarang biasa sekolah juga nggak pakai. Tapi ada. Yang legalisir masih komplit. Nggak pernah kepake. Gitu. Jadi buat gue ya sekolah itu. Kalau kata Iwan Fals, sekolah itu buat cari relasi, emang bener juga sih. Cuman buat 7 berarti ya? Hah? 267. Iya. Relasi. Relasi. Ya. Bener. Buat nyari pengalaman pergaulan itu. Tapi Akhirnya ya balik lagi itu ketetapan. Memang kita harus melewati kayak gitu. emang ada stepnya. Iya. Gue juga nggak menyesali ya, perjalanan gue yang seperti itu. Gue nggak menyesali, malah gue bersyukur. Pernah Betapa penasarannya gue sekarang ini, gue kalau gue nggak ngelewatin masa-masa itu. Betapa penasarannya gue sama dunia ini. kalau Ya kan? Kalau gue dulu baik-baik terus kan, nggak pernah mengalami. ya kan? Sekarang ini nih udah tua masih penasaran gimana sih rasanya kayak gitu. Ya kan nggak tahu. Tapi kita udah tahu. Ya, kita udah pernah merasakan ini rasanya begini. Oh segitu doang. Ya kan? Dan ternyata memang karena dia takarannya segitu doang, akhirnya nggak manfaat banget gitu. Nggak manfaat artinya banyak kegiatan kita dulu itu yang akhirnya sebaiknya kita tinggalkan. Sebaiknya ya udah cukup puas lah gitu. Karena kita udah mengetahui rasanya, mengetahui akibatnya. Sorry nih gue buka minum obat cimel itu dekat sama kita, ya kan?
minum obat, cuma yang minum obat, bahkan obat digerus sampai hancur masukin ke minuman, ya kan, sampai gonggok maboknya 3 hari mabok. Ini sebenarnya aib, tapi ini gua mudah-mudahan yang lihat bisa jadi ambil pelajaran, jangan dicontoh seperti ini ya. Karena memang ya kita memang harus ketemu itu dulu gitu. Itu bukan kehendak kita juga kan, ya kan? Bukan maksudnya itu memang jalan yang harus kita lewatin gitu, lewat situ. Yang jadi masalahnya kalau sampai sekarang ini kita nggak berubah. Dan kita masih pertahankan masa-masa seperti istilahnya gini, jadi yang 10 tahun. iya. Jadi Jadi buat sekarang orang yang udah umuran kita ini masih beraktivitas kayak gitu-gitu gitu, masih pada mabok rese, ya kan, udah telat. masa dulu sekolah lu begitu juga ya, nggak stop gitu ya. Mungkin dulu sekolahnya nggak begitu kali, makanya baru sekarang. Oh, mungkin nggak ada juga. Kan kasih efek-efek gitu. Ya. Jadi budut ini bukan cuma sekedar teman sekolah, tapi ini adalah teman dalam perjalanan hidup. Bayangin loh, waktu kita itu lebih banyak bareng-barengnya loh daripada mencarnya. Iya. Pulang ke rumahnya sebentar doang, Iya. habis itu nongkrong lagi bareng lagi, ya kan? Paling pulang ke rumah mandi, makan, tidur. Besok lo berangkat lagi. Iya. Nongkrong lagi seharian. Ya, gitu. Picul, almarhum Tope, almarhum Roges, banyak juga ya. Nano, Bonco. Tapi Nano belum almarhum, masih ada. Iya, cuman mudah-mudahan ada kebaikan lah buat dia. ya tahu nih Umar nih mengasingkan diri nih. Dia mudah-mudahan sih baik lah. Ada sih pernah dengar kabarnya Nano. Terus yang udah duluan siapa aja sih? Almarhum Tope, Roges, Timothy. Kalau lo tahu Minul mungkin tahu Minul angkatan iya, Minul duluan juga dia. Iya. Iin. Almarhum. Ya Fatihah buat Ya. mereka ya. Kita doakan semoga. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya, karena mungkin mereka kita begitu seperti itu tuh karena kita nggak tahu. Ya. Mungkin kalau tahu kita nggak akan seperti itu. Itu mudah-mudahan Allah kasih ampunan. Nah, men. Setelah tadi perjalanan dari sekolah nih sampai gini deh. Lo mulai iseng-iseng main gitar nih kan? Dari sekolah tuh udah mulai tuh. Setelah lulus lo mulai emang lo tekunin apa lo sambil jalan aja tuh men? Jadi Lo menekunin pada saat sebagai gue gitaris. masa-masa sekolah itu kelas 3 itu gue baru mengenal yang namanya ada studio rental latihan band. Baru tahu gue gitu. Ternyata tuh direntalin dan gak mahal. Oh, ada Waktu studio. itu tuh 1 jamnya cuma 4.000. Saat itu ya? Iya. Itu lo di mana tuh? Pertama kali di mana? Di Depok. Di Depok. Yang di ini yang mau ke Banyak Sawangan itu. lah. Pokoknya di studio di Depok itu gue cobain semua waktu itu. Ya, Saking nyandunya dulu. Lagi Dulu kan era-eranya kita- lagi senang-senang ngeband gitu ya. Gue sampai waktu itu kan gue awalnya itu gue kan dulu nggak langganan sih, suka beli majalah Hai. Ya, Majalah era itu, era itu. kita ada lah majalah Hai. Ya, dulu. Hai gadis, Hai. Hai gadis. aneka. Iya. Nah, majalah Hai itu lo ingat gak Hai ngeluarin edisi Hai Click gitu? Ya, Ada High Ada. Clip Metallica, Khusus ada ya, edisi High khusus. Clip GNR, Ya. ada High Clip Red Hot Chili Pepper. ya. Ya. Ah, Saat itu gua beli tuh 3-3-nya tuh. Nah, itu jadi band idola gua tuh waktu itu. Lu kiblatnya ke situ tuh ya. Kiblat gua tetap Ka'bah.
Maksudnya istilahnya dalam istilah musik kan wah oke buat gue ke sono nih gitu kan. Ya. Gitu. Jadi gue mulai mengidolakan mereka, gue mulai suka sama lagu-lagu mereka sampai waktu itu tuh. Ini gue ceritakan kenakalan gue juga yang jangan ditiru juga lah. Lu inget Duta Suara nggak dulu? Ya. Ini kalau Duta Suara Sabang. Iya, Duta Suara Sabang. Ah, paham. Ya kan? Nah, gue sering ke situ dulu. Ya. Lagi nyandu-nyandunya musik. Sementara duit pas-pasan nih. Nah, terus gitu. Dulu kan belum zaman barcode. Ya. Kaset belum ada kaset barcode. lah. Dan kita dulu Duta Suara itu satu-satunya toko kaset mungkin yang terlengkap. swalayan. Ya. Kayak swalayan. Ya betul. Kita ambil, kita bisa dengerin dulu. Dengerin. Oh, enak nih, ya kan. Terus, ya itu, gue mulai mengoleksi kaset di situ. Gitu. Ya kan? Koleksi Caranya? Nah, ini tuh. Jangan ditiru. Enggak bagus ini gue juga mudah-mudahan. Dia selalu pengakuan dosa deh kan. Iya. Yang Iwan Fals bilang itu, lu pernah tahu lagu Nenekku Oken nggak? Ya. Ya kan, beli satu mampir ke toko kaset beli satu apa sih? Nenekku Oken. Jadi bayar satu, bawanya 5. Iya kan? Yang 4 mampir di jaket. Ya kan, bayarnya 1. Tapi masih bayar, nggak nyolong semua. Masih ada lah dibayarnya ya. Dengan Maksudnya yang 4 tuh minjem, cuman nggak dibalikin. akhirnya pada hilangan juga, pinjemin ya kan, kita mulai seneng tuh teman-teman datang ke rumah minjem kaset, nggak dikasih pinjem, sarangnya ada, isinya nggak ada. Karma tuh. Dapetnya nggak bener tuh, barang sesuatu yang dapetnya nggak bener pasti jadinya nggak bener juga. Iya. Terus ya itu gue mulai dengerin musik. Udah tahu tuh gue koleksi kaset banyak lah. Bayangin loh, saking itu sampai 2 laci lah, 2 laci penuh kaset. Ya. Dan anak-anak zaman sekarang nggak ngerti apa itu kaset. Orang dengan YouTube nih. Nggak perlu CD pun nggak perlu mereka. Besti sekarang nggak ngerti ya. Besti. Sampai sekarang pun gue juga nggak ngerti tuh besti apaan. Gue mah ikut-ikutan. Jadi mulai dengerin musik, mulai ngulik-ngulik, belajar tuh. Ya. Dulu gue ada teman juga, anak Depok Utara namanya Loren. Dan dia nonton. Ya dari situ juga gue terinspirasi. Dia bisa melodinya Suca Lomai. Oh, lagi tren saat itu Iya, tuh ya. betul. Saat itu lagi Depannya doang. Kalau di depannya kan unik tuh. Iya. Iya. Ah itu gue minta ajarin tuh sama Boleng tuh. Leng, ajarin dong Leng, melodi Suca Lomai. Oh mana yang ngajarin? Terus si Boleng ini temen SMA 1 juga. oh lagi sama satu juga. Iya. Tangganya Tope. Oh. Iya. Tangganya Tope. Iya. Orang itu bukan sih? Ada hitam nih. Yang rambut ikal. Iya kan. Tahu lah kalau ketemu. Ya. Gue tanya. Gue ditanya. Lu bisa baca tablatur nggak? Apaan itu tablatur? Kasih tahu deh tuh cara bacanya. Ini garis-garis ini nih senar. Senar 1, senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, senar 6. Nah, ntar gue tulisin angka di sini. Berarti senar 1 fret ketiga. Oh, gitu. Senar 1 fret ke-12 gitu kan. Senar 2 fret ke berapa gitu. Partitur, Nah, lu ikutin. apa? Tablatur. Tablatur. Iya. Kalau di biasanya di partitur gitar tuh ada partitur, bawahnya tablatur. Betul. Kalau partitur garisnya 5, kalau tablatur garisnya 6 sesuai jumlah senar. Iya. Tablatur ini simulasinya naik gitar. Berarti dia khusus, kan? Waktu itu gua nggak ngerti dia khusus apa enggak, tapi gua ngelihat dia jago lah main gitar. Oh. Dia pamer sama gua gini. Wah. Ini nih yang di kaset gue nih. Belum tahu judul lagu yang di kaset gue.
Iya. Ajarin dong. Ya udah gue dicatetin itu sama kertas. Nih gini. Sampai gue bisa. Wah, kan main. ada teman gue tuh nguliknya cuman ngawur lah gitu kan. Dia masih Gue bisa, ya kan? Gue bisa. Akhirnya, tapi zaman dulu ngulik kalau begitu dengan kaset biasa mainnya. Putar lagi, kemana? gue belum ngulik seperti itu. Oh gitu. Iya, gue masih ngulik cara-cara ngeliatin orang main gitar. Nah, Liatin siapa yang nongkrong nih main gitar. Oh, main gitarnya gini nih. Gitu. Ada yang main lagu Stairway to Heaven juga gitu. Ya. Wih, cakep. Ini gue nguliknya bukan denger. Nguliknya ngeliat. Wih, ngajarin dong. Dulu kan gitu. Iya. Kalau nongkrong kemana-mana, itu yang dicari yang ada gitarnya. Kalau nggak ada gitarnya malas nongkrong. Di gang mana gitu kan, di rumah gue nih. Misalnya di beda rumah siapa nih yang ada gitarnya nih, yang jago main gitar gitu. Gue itu samperin tuh. Silaturahmi kita ke situ. Biar apa? Biar dapat ilmunya. Bayangin mujahadahnya belajar gitar dulu. Tapi lu udah punya gitar ya, jadi nongkrong bawa gitu, bawa. Enggak, waktu itu gitar gue nggak gue bawa, kan gue nyari tongkrongan yang udah ada gitar. Kita di rumah. Gitu, belajar lewat tongkrongan. Iya. Mulai belajar metik, belajar megang pick, belajar. Pas sudah bisa melodi si Calomen tuh, latihan nih kita nih. Teman gua ada yang bisa main bassnya. Dong deng. Jadi kalau kita nongkrong pakai gitar bolong tuh di rumah, dia main bass, gua main gitar ya kan. Udah kompak nih, tapi depannya doang. Lanjutannya nggak tahu tuh, belum tahu. Baru untuk doang tuh. Udah, latihan studio gaya-gayaan ya, patungan 1000 ya kan. Latihan studio. Sampai situ selesai. Nggak keluar lagi. Awalnya tuh. Tapi dari situ justru gue mulai kenal sama teman-teman yang main musik. Mulai ke komunitas pemain musik lah gitu. Ya. Depok banyak banget dulu. Orang bilang Depok gudangnya musisi itu benar. Iya. Tiap tikungan ada lah yang main gitar gitu. Dulu kan tongkrongan kita kan gitu, kita nongkrong, kalau zaman sekarang nongkrong mah udah sendiri-sendiri pegang HP. Ya kan? Dulu kan nongkrong kita ngobrol. Nyanyi. Ya kan? Kalau bisa lagu One Fast mah udah enak banget itu. Ya kan? Buat nongkrong gitu kan. Dulu One Fast dulu kan. Nongkrong sambil gitaran ya. Iya, itu yang bikin hidup tongkrongan waktu itu kan. Iya. Nah, ya di situ gue mulai kenal sama teman-teman. Gue mulai punya ada obsesi. Oh, yang nambah itu juga saat itu gue beli high clip itu, di high clip itu ada bonus poster. Ya. Ingat poster siapa? Poster Slash. Oh, pas dia di Sigan. Iya, poster Slash lagi megang Gibson. Wah, gue langsung ini orang cool banget. Gila, mukanya nggak kelihatan kalau main. Ya kan, rambut semua kan. Rambut, kayak topi ya. Iya. Gaya cool banget. Gila, lu matanya nggak ngeliat gitar aja kok bisa main gitar. Kalau kata Max Pereira lepas tangan nih. Dia main gitar nggak pakai ngeliat. Gitu ya. Benar. Istilahnya kalau zaman dulu tuh, jarinya ada mata nih. Jarinya ada mata. Ya. Jadi ya di situ gue mulai, wah gue pengen jadi pemain gitar. Udah mulai tuh lo terobsesi. Mulai pengen jadi pemain gitar. Akhirnya gimana sih buat jadi pemain gitar itu? Pada saat itu orang-orang bilang kursus. Kursus. Gue coba kursus waktu itu di Yasmi. Yayasan Musik Indonesia. Bayangin gue tinggal di Depok, waktu itu Yasmi adanya di Grogol. Padahal ada Yasmi Depok, cuman gue daftarnya di Grogol. Dari Depok ke Grogol cuma pengen belajar gitar doang setengah jam. Terus pulang lagi. Naik bis. Di sana setengah jam mas pelajaran. pelajaran Doang. Itu gue belajar gitar. Sampai capek main gitar, terus pulang capek lagi. Bayangin pelan naik bis 454 dulu. Iya. Nah situ gue mulai kursus, situ gue mulai mengenal teori musik.
nggak mengenal partitur, not balong, hukum-hukumnya. Sebenarnya gue dari SMP udah ngerti sih pelajaran kesenian itu kan, nilai not, kan berapa fasol la si do, terus 1 kres, 2 kres, 3 kres, 4 kres, 1 mol, 2 mol, 3 mol, hukumnya. Nah di situ gue lebih pedalaman dan gue bisa diaplikasikan di gitar kan. Oh ternyata baca partitur di gitar seperti ini. Nah gue mulai mengetahui di situ. Dan itu nggak lama ternyata, karena menurut gue itu sangat menjenuhkan, boring. Itu gue datang ke situ dikasih satu materi, habis itu ditinggal. Gue disuruh ulang-ulang terus selama setengah jam. Ya kan, triknya orang dagang. Iya, biar panjang, lama. biar biar lama. Iya. Ya kita bayaran tiap bulan. Berarti di situ berapa lama? Gue sampai grade itu. Sampai grade 4 deh kalau nggak salah. Seminggu nggak tiap hari kan? Seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Iya, seminggu sekali. Sebulan cuma ketemu 4 kali. 4 kali. Dan itu waktu cuma setengah jam. Jadi 2 jam sebulan. 2 jam itu dengan bayaran yang lumayan lah. Ya. Tapi ya dulu masih sekitar puluhan gitu. 30 berapa gitu. Iyalah, ya. Dulu 30.000 lumayan. 90-an itu ya 30.000 udah bisa beli gitar. kita aja kan jajan, kalau lo mah udah gede, pokoknya jajan 700. Oh, Ya kasihan banget loh. itu udah dibagi sebenarnya itu. Jadi Pantesan ya kita aktif di sampingannya aktif gitu kan, karena kurang ya. Itu dia. 700 itu 200 tuh buat ongkos bis pulang pergi kan. Kalau 500 itu berarti buat makan. Belum rokok lagi. Belum rokok. Rokok cepet masih dapat 3 batang. Ya. Iya kan? Ya. Itu udah garam lagi, oke tuh. Kalau Samsu cepet batang. Samsu gocap sebatang. Samsu era itu belum terlalu tren. Cuman yang gudang garam sama jarum. Jarum. Benar. Cepet 3 batang. Udah ketangkep. Tapi kan kita sebatang buat berangkat, ya kan? Sebatang lagi buat kalau lagi istirahat, ya kan? Sebatang lagi buat pulang. Itu juga sambung-sambung ya kan? Wah sayang nih masih 3 berapa nih kan? Mati dulu. ngerokok kita masih bisa hitung dulu ya. Tapi kan bayar bisa cepet gocap. Iya, kadang-kadang numpang. Menunjuk-tunjukkan. 86 kadang-kadang udah bayar gocap tuh udah bagus. Ya kan? Kalau ini nungguin nih. Masih berapa nih? Kalau begitu ada yang ngasih cepet, berdua. Ada yang ngasih cepet aja berdua berarti. Iya. Bayar udah bagus. Iya. Selebihnya juga paling Selebihnya, iya, connect cuman pengertian aja ya kan. Ah, ini anak-anak. Tapi kita dulu asik-asik sama supir sama connect 806 kan, pasar Minggu kan kita nongkrongnya bareng. Betul. Di tempat GoPur. Supir 806 connect, "Bang, sini Bang, nongkrong." Ya kan. Iya. Inilah jamu. Tapi lu udah pernah ketemu GoPro lagi belum? Sebenarnya Udah. Kapan? Terakhir beberapa tahun yang lalu gitu sebelum Covid. Sekarang sudah aktif dia. Maksudnya ya udah ada gawe aja lah. GoPur waktu itu kan sempat ketemu tuh GoPur, Jimcare, Sony, Ya. biang-biangnya tuh. Waktu itu mau nganterin almarhum Tope ke ICN. Kita mau Berobat. jemput Tope buat nganterin ke ICN berobat gitu, ada penanganan kasusnya dia gitu. Ya. Pas kita datangin rumahnya Topenya kabur. Itu nggak ketemu gitu. Niat sebenarnya itu yang nggak kesampaian gitu. Nah, tapi memang udah jalan. Nah, ya. Ya lanjut lagi gitar lo sekarang. Gimana tuh setelah lo udah gak lepas kursus, lo tekunin? Nah, lepas kursus, ya gue mulai tuh, gue bikin band sama adik gue. Band sama adik gue ngedrum waktu itu. Danus. Waktu itu ngedrum. Danus main gitar kan? Iya, gara-gara gue skokin gitar terus jadi main gitar. Gue ingat dulu waktu mau lulus sekolah, gue beli drum sama anak kelas 3 sekolahan gue. Jadi dia punya drum di rumah itu ditumpuk. Nggak mau pakai deh istilahnya ya? Nggak mau pakai, terus mau dijual. Itu dijual 100.000. 200.000. Bilang lah ke nyokap, udah mau jual drum. Mau, saya dibeliin.
kayak lagu Jago Banda gimana? Iya. Karena ya. Nah, di drum, akhirnya kita genjam-genjam lah tuh di rumah. Gue main gitar, adek gue main drum. Nah, kita bikin band. Kita bikin band, latihan gue sama tetangga rumah yang mau aja. Yang kira-kira, wah ini suka musik nih, udah ya jadi latihan. Tiap minggu rutin latihan, walaupun lagunya itu aja. Lagunya itu aja dan belum bener. Ya, ya. Tapi istiqomah latihannya. Istiqomah, tiap minggu tuh harus ada jadwal sekali latihan. Nah, Itu bagian dari rekreasi kita waktu itu. rutinitas Iya, pokoknya. hari Minggu, lu bayangin hari Minggu itu ada studio yang cuma ngasih jam ke kita itu jam 8 pagi. Karena penuh, dia bilang gitu kan. Itu kita bangun pagi. Benar-benar diusahain deh. Bangun pagi, mandi latihan. Latihan jalan kaki. Karena itu patungan kan. Ya. Udah jalan kaki dari rumah tuh, orang berempat tuh ke studio. Ya gitu kan. Habis itu gue beli kaset. Waktu itu Porsche ngeluarin album kan. Ini metal kecil. Album pertama Porsche. Ya. Gue belilah kasetnya. Bukan dulu kan beli kaset macam-macam, voodoo, skate, Ya. skin, tadi pemain basket ketemu kita itu. Ya. Skin. Acom. Iya, gue beli kasetnya dulu tuh. Macam rocks. Nah, salah satunya Power Slave gitu. Pas gue dengerin Power Slave, wah ini beda ini musiknya nih. Asik ini, gitu kan. Gue suka tuh lagu Power Slave. Itu yang main gitarnya Andri Muhammad. Sekarang gue udah nggak musik lagi. Gue suka. Nah, karena beli kaset itu kan dulu kan kita kalau beli kaset kita buka covernya, kita lihat isi covernya semuanya gitu kan, kita hafalin liriknya, saking kita ininya ya, gitu kan, karena kita punya kaset jadi termasuk banyak juga gua hafal lagu karena apa? Karena hobinya begitu. Ya kaset. Nah di cover itu ada alamat Basecamp. Ada Basecamp. Iya, alamat Basecamp Power Slave. Terus sama kru-krunya dia biasa Iya, gitu ya. special tank segala macam. Sampai ke situ gue baca. Iya. Walaupun kagak ngerti kan. Iya. Nah, itu jadi gue niat lah nih pengen nyamperin nih sebagai idola gue ya kan. Di mana itu dulu Basecamp? Bintaro, dari Jaya, Pondok Jaya. Ya. Pondok Jaya. Pokoknya kalau dari Depok itu Dulu naik mobil umum minimal 3 kali, lumayan ya. 4 kali nyambung. Iya. 4 kali nyambung gue naik angkot. Gue jawanin gue datang situ. Gue bilang gue ngefans gitu kan. Kenalan. Gue langsung gue tembak aja. Mas, aku mau belajar gitar dong. Mana mas? Oh ya bisa. Tiap minggu kesini aja. Apa janjian tiap hari apa? Waktu itu hari Rabu gitu kan. Awalnya datang Rabu. Sama gitaris Andri. Ya. Datang Rabu. Lama-lama karena jauh, akhirnya capek kan bolak-balik. Akhirnya gue di sono nggak balik-balik. Nginep di sana juga. Iya, ngebes di sana ada jadinya. Iya. Kegiatan gue ngeliatin dia main gitar tiap malam. Itu gila juga tuh orang main gitar malam sampai pagi. Pagi tidur gitu. Ntar malam start lagi malam main gitar lagi. Wah gila nih orang. Gue lihat di situ dia disiplin dengan ilmunya gitu. Iya. Dan gue akuin mainnya bagus. Sampai sekarang pun gue tetap mengidolakan dia. Dari sisi permainan gitar. Ya. Nah itu gue ngeliatin. Yang diajarin ke gue apa? Cuman do ini pasalah si do doang. Kamu tahu diatonik ya? Diatonik nggak ngerti. Kasih tahu diatonik itu ini. Ada si do. Iya.
udah mainin itu gua main dikasih tau, mulai dikembangin, bikin polanya gimana, pola skill ya, pola main gitu, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 gitu. Itu juga sebaliknya. Bikin pola lagi 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6. Teknik dasarnya ya dikasih tahu gitu ya. Iya, sampai motoriknya ini kebentuk. Latihan itu terus. Latihan ini sama kekompakan tangan kanan sama tangan kiri. Habis itu sambung. Jadi latihannya gitu aja. Lebih pasolasi itu. Itu yang gue dapetin. Nah, dari situ gue belajar lagi sama orang lain. Gue dapetin ilmu yang lain lagi gitu. Ganti guru nih. Iya, jadi satu ilmu itu satu guru sebenarnya. Ya, namanya kita dulu belum ada YouTube kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang kan udah mau tahu apa aja udah tinggal buka YouTube. Betul. Dulu informasi kan sangat terbatas. Ya, nggak ada YouTube, di TV juga nggak ada gitu ya. Oh, kita nyari sendiri. Nyari sendiri. Dari pergaulan lah. Ya. Akhirnya gue nongkrong kemana-mana. Di situ yang bikin gue jadi nongkrong kemana-mana. Bahkan gue sampai nongkrong di Blok M lama juga. Sama anak Blok M tuh dulu. KPJ. Enggak, sama anak Green Core dulu gue. Oh ya. Blok M. Ya yang white cut dulu tuh. Dia udah lupa sama gue. Dan Green Core kan banyak loh kan. Dekat Gor Bulungan kalau nggak salah. Jadi kalau nongkrongnya pindah-pindah tuh. Kalau jam 4 sore nongkrongnya depan AW Aliron. Ya, Pasar Raya. Nongkrong situ tuh rame-rame. Nggak jelas tuh nongkrongnya. Sama-sama gondrong, rambut panjang semua, sepakat semua kan. Baju hitam-hitam. Sempat masuk HD enggak? Happy Day, belajar kan ada Happy Day, ada lipstick. Enggak, kita tongkrongan pinggir jalan, trotoar. Ya. Cuman situ doang kita. Tongkrongan doang serem. Cuman kagak masuk ke daerah-daerah itu, kagak. Nongkrong di situ aja pinggir jalan. Bener jalanan. Dalam lingkungan Blok M. Iya, lingkungan Blok M nongkrongnya di situ. Ntar udah menjelang maghrib pindah ke jalur. Tangga jalur tuh, jalur kolong. Nongkrong bawah terminal. Tuh nongkrong situ. Ada yang sendirian, gunting-guntingin rambut yang udah pecah-pecah ya kan. Rambutnya panjang-panjang. Rambutnya segini-segini semua. Terus udah mulai malam geser ke Mahakam. Ya kan? Geser ke Mahakam, guntik deh tuh. Gitu. Pulang ke tempat kos-kosan teman gue di Ciledug. Karena kebanyakan kan anak budi luhur tuh. Orang di Blok M waktu itu. Ya, gue banyak kenal anak budi luhur waktu itu. Pulang kos-kosan itu kegiatannya tuh kalau malam, kalau sore ke situ, maghrib ke situ, malam ke Mahakam. Nah, kalau ada acara konser mana berangkat rame-rame. Iya kan? Wah, Suckerhead main di UNAS. Itu rombongan itu nonton. Hitam-hitam semuanya. Tangan panjang hitam. Wah, setelan sih udah keren. Duit tipis. Berarti lu sempat ngulik lagu-lagu Green Core? Sempat gue bikin band juga sama mereka dan gak pernah latihan. Belum sempat latihan bubar. Gitu. Jadi nongkrong bareng-bareng udah berempat-empat kemana-mana gitu belum sempat latihan bubar. Bukan belum sempat ngelanggung ya? Belum sempat latihan bubar ya? Ajaib juga tuh. Jadi lebih ke nongkrongnya aja waktu itu di situ. Terus ya gue mulai bikin band. Gue pindah Pondok Gede gue ketemu anak dari anak-anak underground juga gue dari anak Pondok Gede yang nongkrong di Blok M waktu itu. Sebetulnya gue pindah Pondok Gede. Nah
ada anak buah Kem ini yang ketemu, yang kenal sama gue tuh rumahnya Pondok Gede juga kan. Mulai gue kenal sama komunitas underground Pondok Gede itu. Disitulah nama gue berubah jadi Robi. No, di pasti Pondok Gede itu. Iya. Pondok Gede. Jadi gara-garanya gue nggak ngerti kenapa. Jadi orang-orang kok jadi manggil gue Robi. Gitu. Kita kenalan banyak nih, kan. Tiba-tiba kok pada manggil gue Robi. Gitu. Rob. Oh gue. Iya. Jadi pada taunya Robi semua. Gitu. Oh. Karena nama gue jadi udah. Jadi Robi. Gue ngeband main underground. Gue main. Nah, band underground gue ini kebetulan ada kenal sama Well Willy waktu itu. Kalau di Potlot. Ya. Di band lah. Namanya No Limits. Nah, gue diajak. Oh iya, lo sempat di No Limits juga ya? Gue diajak gabung di No Limits. Dengan kapasitas ilmu yang masih belum mumpuni, gue sudah dipaksa untuk bisa rekaman. Itu lumayan ya? Rekaman waktu itu kita rekaman di Triple M Cenongan. Mas Hari Widodo waktu itu sama. Rekaman tahun 97, termasuk cepet ya proses gue. Tahun 96 akhir itu gue udah rekaman. Lulus 94, 95 berpetualang, ya kan, 95 belajar gitar apa segala macam, 96 rekaman. Iya. Ya itu mungkin bukan karena gue jago atau gimana, karena jalannya memang Allah arahkan gitu. Iya. Rekaman karena diajak sama No Limit gabung rekaman. Nah mulai aktif itu, dibeliin alat sama bosnya. Tadinya kita latihan ngegembel, setelah rekaman difasilitasi. Nah itu Well Willy sendiri base campnya kerja di mana kan? Base campnya kan dia di Potlot, cuma rumahnya di Pondok Gede, ujung aspal. Ponakan dia pemain gitar juga underground, namanya Emon. Gitarnya bagus juga. Emon. Remon. Pondok Gede. Remon Kidnap, bukan? Yang jadi Kidnap. Enggak. Jadi Remon ini pemain underground. Nah, makanya gue manggil Welly itu Om, karena gue main sama ponakannya kan, Om Welly. Bikin band lah No Limit. Pertama 97 awal kita rilis album pertama, Ini Kan Malam Minggu. Ya, tahu gue. Sebagian juga nggak tahu. Ya itu gue mulai. Nah di situ mungkin proses belajarnya bukan lebih ke proses cara bermain musiknya, tapi proses ngejalanin kehidupan ngeband, lifestyle ngeband, kehidupan anak band gitu. Rock and roll benar. Asli Rock and roll. Lifestyle-nya gue tangkap di situ. Nah, ya, tapi apa ya, emang udah anak band seperti itulah mungkin jalan saat itu ya kan begitu kan, macam-macam. Jadi kalau anak band ini begini nih, gaya hidupnya seperti ini nih, dijalanin seperti ini gitu kan. Iya, jadi mungkin nasib gue yang seperti itu gitu. Gue saking asiknya sampai lupa merokok. Iya, sampai lupa ngerokok, sampai ngopi. Iya, rokok biar relax. Jadi lalu yang ini gue matiin dulu ya kok gelap mah suka gelap ntar itu lagi. Kalau kelamaan aja iya ntar dia itu lagi nyala lagi. Setelan itunya kali, setelan apa, slipnya apa, mati sendiri itu. Iya ntar dia nyala gitu, udah berapa menit nyala gitu. Itu nyala terus kan? Nah? Nyala udah. Detiknya masih? Masih. Ntar diedit aja yang kurang pas. Tapi gua kalau gua nggak potong kan jarang edit, paling kalau selama pembicaraan ya men, gua jarang edit, jarang potong gitu. Karena
gue pikir nggak ada yang perlu gue edit. Natural ya. Nah, nggak ada yang perlu gue, kecuali kayak gini, paling gue edit ntar gitu. Bisa stop, ngobrol. Jadi nggak malas gue cut, nggak gue cut gitu. Paling nggak resikonya lama loadingnya bagi di saat edit. Ada yang komen nggak? Ada sih apa namanya? Lo di saat ini tadi di saat live gitu. Si Eko nih. Sempet kenal Eko lah ke Bebek ya. Di Matraman dia. Angkatan berapa Eko ya? 95 masa. Gue dulu sempat ke Matraman itu sama anak 40. Ingat gak lo yang kita ke rel? Ikut gak lo? Yang kita ke rel, kita diambilin tuh sama anak situ juga, siapa namanya itu? Lumayan juga, sama Kang Pasar main comot-comot aja, mangga, bagi ya buat anak-anak gitu. Di Pasar Minggu. Oh enggak, di kampung di Jatinegara. Oh lo mana 40? Iya, Manang 40 gua tuh. Kan enggak. Iya, kadang di situ gua. Wah, gila juga tuh sekolah emang. Kalau itu kalau ke daerah situ berarti kalau nggak salah sama Maksi sama Jalu 40. Iya, kalau daerah situ Iya. kalau nggak Maksi, Iya. Jalu, ya Itu Weki. masih ada nggak? Masih. Masih ada. Iya. Tadi nonton. Ya lu mudah-mudahan masih ingat sama gua. Kan kalau lupa ya maklum lah, berapa puluh tahun kita nggak ketemu. Tuh nongkrong situ tuh di rel tuh. Itu lu gila. Yang mau ke stasiun Iya, sampai yang negara banyak, kan? banyak gubuk-gubuk. Iya. Iya kan? Iya benar Iya itu. kan? Ya benar. Ada yang manggil-manggil dari tuh dari gubuk loh. Ini. Masih baju sekolah gitu. Gua kira. Oh, udah jadi Jalu di situ tuh nanya tuh. Pisangan. Kayu Iya, manis. pokoknya daerah situ gitu. Iya. Jalu. Ikrom tuh kita tuh situ tuh. Oke men, kita lanjut lagi men. Tadi setelah dari Well Willy. Berarti sebelum lo awalnya sempet belajar sama si gitarisnya Power Slave. Itu putus tuh sama Power Slave tuh habis itu. Gue di No Limit. Nanti No Limit. Nah, setelah gue masuk No Limit itu termasuk kaget juga yang di Power Slave itu. Tuh. Si Robi rekaman. Gak nyangka juga. Gue taunya Rahman. Rekaman ya. Sekarang akhirnya pada manggil Robi semua. Berarti nama Robi itu bukan lo dapet pas di Power Slave ya? Bukan. Lu jahat Dari Pondok Gede. Di Pondok Gede. Ya, No Limit udah Robi. Power Slave akhirnya gue gabung aja nama gue Robi Rahman. Rahman. Ya, makanya gue juga sempat bingung. Kenapa jadi Robi sih Rahman? Robi Rahman. Oh. Itu perjalanan lah. Itu juga Iya. ajaib juga sih kalau bisa kayak gitu ya kan. Iya. Satu tongkrongan yang ngasih nama gue begitu, bukan satu orang, satu tongkrongan. Satu tongkrongan. Iya. Mungkin karena lu pernah punya ini mirip si Robi nih, Robi siapa gitu lo nggak tahu. Nggak tahu gue alasannya. Nggak tahu mungkin salah denger atau mungkin gimana ya namanya tongkrongan ya kan. Oke. Oh. Itu di No Limit berapa? 3 album. 3 album. Gue di No Limit dari tahun 96 sampai tahun 2000. 2000 gue mengundurkan diri. Sampai 3 album ya? 3 album. Ada 3 album. Yang album pertama ini kan Malam Minggu, yang kedua Gua Bohong. Yang ketiga Itu Rahasia. Setelah itu gue cabut karena jenuh lah. Udah mulai jenuh di Jenuh udah gitu gue ngerasa gue pengen explore lagi gitu. pengen masih dalam pencarian gitu, karena gue di No Limit itu gue termasuk dimanjakan gitu, fasilitasi studio kita punya sendiri. Bahkan studio digital rekaman pertama itu studio kita masih pakai Pentium 2 450 waktu itu. Tahun 97 Pentium 2 450 buat rekaman digital waktu itu. Pertama kali studio rekaman digital pakai komputer itu studio kita. Dulu masih orang pakai adat atau analog. Adat itu yang pakai VHS. Atau pakai video tuh ya. Video. Terus fasilitasi gitar dibeliin bagus-bagus,
studio, alat terbaik semua lah dibeliin sama bos gue. Itu memang luar biasa, gue nggak bisa melupakan dia juga. Ya, sisi baiknya juga luar biasa lah gitu. Ya. Ya mudah-mudahan dia mantan juga. Jadi gue mengundurkan diri dari No Limit. Selain dari internalnya, gue ngerasa udah mulai sensi gitu kan, satu sama lain, dan gue nggak ngerasa ada ini grup gitu. Karena mungkin ini grup dibentuk karena memang ada uang gitu, bukan karena susah-susah bareng-bareng gitu. Gitu. Jadi band ini terjadi karena ada uang rekaman jadi band. Jadi rasa chemistry satu sama lain playernya itu kalau gue ngerasain, gue pribadi ngerasain, gue nggak seperti gue ngeband sebelumnya atau setelahnya. Dia nggak sejiwa gitu, udah mulai nggak sejiwa. Ya gue nggak ngerti itu atau itu dibilang nggak sejiwa atau enggak, yang jelas gue kepengen cabut dari sini. Ya. Terus mulai tuh gue melanglang buana, gue nongkrong dari studio ke studio lain. Di Depok ini gue mulai yang tadinya di Pondok Gede terus, gue kan balik ke Depok lagi tinggal. Ya. Nah, gue nongkrong lah di studio di Depok, kenalan sama musisi Depok. Itu gue banyak belajar lagi di situ. Terus gue diajakin ngamen, main di kafe situ tahun 2000-an. Tahun 2000-an gue udah diajakin main ngamen, mulai ngulik-ngulik lagu orang. Nah nguliknya udah mulai deh tuh, ngulik bener, kayak kaset, jadi dapatnya lah. Nah, mulai kita main kafe deh tuh, main kafe. Nah di sini nih. Tapi masih dengan genre rock. Ya rock and roll, klasik rock dulu. Klasik rock. Bukan lagu-lagu klasik rock. Dulu gue sempat diajakin Top 40 juga, cuman gue nggak mau. Karena gue ngeliat, wah kurang gitaris. Kayaknya lebih cocok di rock gitu kan. Idealis, masih idealis lah. Iya, gue nggak ngerti itu idealis apa egois. tipis. Iya. Kadang idealis orang salah paham gitu. Idealis sama dia egois, tapi dia bilangnya idealis. Nah, idealis kan bagus, kalau egois ya nggak bagus. Mulai main kafe, lifestyle-nya udah berubah lagi, lifestyle kafe lah. Main, minuman, mabok, pulang jam 2, selesai main tuh jam 2. Belum kalau ada tamu, kita nemenin nongkrong dulu sama tamu, nemenin mabok. Ya. Sampai rumah pulang udah jam 4, setengah 5 subuh. Pulang sampai rumah, masuk gang ke rumah gue yang di Beruang tuh. Masuk gang, papasan sama orang mau berangkat sholat subuh. Ya kan? Orang berangkat sholat subuh seger mukanya, kita dengan wajah mabuk, dengan kondisi mabuk, buncay, bawa gitar, jalan miring-miring. Ketemu sama orang papasan sholat subuh. Gue mikir, buset gini banget hidup gua. Itu kalau awal muasalnya gua masa-masa pencarian di sini. Itu hati kecil gua tuh yang langsung nasehatin. Buset gua gini banget hidup gua. Pulang malam, pulang pagi. Sampai akhirnya gua menghindar tuh. Gua kalau pulang itu gua tungguin azan subuh dulu. Baru gua pulang ke rumah. Biar nggak ketemu orang berarti istilahnya orang sholat dulu nih, pas lagi sholat gue balik. Iya. Ada papasan nggak enak hati, kan kita teguran teman. Benar. Kan? Nah itu mulai gue di situ bertekad, gue pengen bener, pengen hidup bener. Walaupun pada saat itu sampai berapa tahun lagi itu masih belum benar gitu, masih. Cuman dari pas kejadian itu dari kejadian itu yang membuat gue itu mikir, gue pengen benar, gue pengen ini idealnya hidup ini ya seperti ini. Yang gue lihat ini.
berangkat sholat subuh seger. Saat lu main di kafe itu. Iya. Dan kondisi mabok. Gitu. Nah, masih berjalan waktu. Wah, Berapa lama main di kafe, men? ada lah sekitar 3 tahunan. Oh, pengalaman 3 tahun. 3 tahun. Sekitaran Depok. Gue main di kota, Oh. stadium dulu. Ya, kafe-kafe di kota. Ya, zaman dulu. Oke, tempat ini lah. Tempat dunia edan lah pokoknya. Ya di situ. Gemerlapnya malam ya. Iya. Setelah 3 tahun, Itu fans gue itu cewek-cewek itu. ya, kayak malam ya. Cewek-cewek malam itu ngefans sama kita. Biasa lah gitaris. Kalau nggak gitaris, vokalis gitu kan. Ya. Nah, 3 tahun itu mulai lagi pencarian lagi apa gimana? Masih bergulat di musik aja gitu. Setelah 3 tahun, nah gue kan bantuin band. Waktu itu ada band namanya Rampak Naum. Oh ya, sempat. Nah gue bantuin kan basecampnya di Depok sini. Ya, apa Gue now? diajakin jadi additional playernya. Waktu itu sempat beberapa kali main. Dan sempat buat album juga. Ya? Waktu itu pernah main di radio show Gorok TVRI, ingat gak lo? Acara Gorok TVRI. Gue main di situ sama Rampak Naung. Nah di situ Anwar nih pemain bassnya Porsche datang nonton. Ketemu sama gue, Mas, weh Robi udah jadi pemain gitar kan lagi. Iya. Oh main situ terus. Ternyata katanya dengar sih Mas Anwar langsung ngeker gitu. Wah cakep nih. Nah, itu gue belum dilibatkan dalam power step tuh, cuma gitu doang. Nah setelah itu ada band Jogja untuk pemain gitar. Jadi gue waktu itu gue sempat ngekru juga, ngekruin power step sama Rampak Naung ini. Jadi gue selain edisional, kalau ini gue ngekru juga main. Oh jadi di saat power step kalau ini Gua ngekruin. Rampak Naung sebagai band pembuka apa gimana? Waktu itu sempat kita main bareng di Palembang malam tahun baru. Rampak Naung sama power step. Dan waktu itu posisi gue bukan sebagai edisional dengan Rampak Naung. Gue sebagai kru, karena edisionalnya ada teman gue juga. Nah di situ gue ketemu nih sama manajernya Power Slip. Waktu itu namanya Liling. Dia ngefans juga, dia bukan, gue nggak ngerti dia ngefans atau cuma sekedar tahu aja. Dia tahu gue di The No Limit. Gitu. Dia ledek-ledekin, ini kan malam minggu. Gue ketawa aja. Itu gue kenalan apa itu sama manajer reporter waktu itu tuh. Dia orang Jogja, namanya Mas Liling. Ya nggak lama setelah itu dia nawarin, Bi, kamu mau nggak nih di Jogja ada band tajir untuk pemain gitar. Wah mau. Langsung gue berangkat ke Jogja. Ketemu. Ternyata udah ngobrol-ngobrol ngejam, nggak nyambung gua. Jadi dia band itu termasuk juara Lox Labor, udah terakhir Lox Labor lah. Itu band, nama bandnya Cyanida. Band Jogja. Ini nggak nyambungnya dari segi dari segi permainan gua, karena musiknya cadas banget. Kalau gua kan lebih ke rock and roll. Ya. No, dia terlalu metal banget. Iya metal. Nyambung gua. Ya. Bilang wah nggak nyambung nih mas. Ya. Bukan jiwa lo di sini nih. Ya udah. Akhirnya karena Mas Liling ini udah ngajak gua ke Jogja, udah, gue nang kene wae gitu. Ya wes. Kalau gua di sini terus gua harus ngapain? Udah ikut aku aja, ntar kita jalan gitu. Udah, gua ikut Mas Liling itulah. Di Jogja, terus masih pindah ke Solo, gue ikut ke Solo. Nah di Solo gue sempat ngeband sama pemain drumnya Kerangka Langit apa? Lagunya Kerangka Langit. Kaisar.
Oh, grup Kaisar. Gue sempet ngeband aja gitu, ngeband sama drummernya Kaisar namanya Burhan. Dia punya studio, punya usaha udah gitu. Itu Mas Liling, diajak Mas Liling itu kan nawarin main. Udah gua main situ, udah jadi orang Jawa lah gua Di sana, di Jogja. Berarti lama? di Solo. Di Solo. Berarti Solo lama juga dong. lama gua lumayan. Solo nongkrong gitu di angkringan. Ya, kan, ya, ya, kalau ya, malam. ya. Makan nasi kucing gitu kan. Kehidupan sana lah gitu kan, yang nggak pernah gue temuin di sini gitu. Wah, dunia ini seru juga sini nih gitu kan. Ya, udah rock and roll aja di situ. Nggak punya kerjaan, cuman kita alhamdulillah ada aja. Ya. Itu gue yakin. Gue nggak merasa dikasih kurang gitu. Terakhir di si Mas Liling ini ada kenal namanya Bos Togel Semarang, ada Semarang Selatan. Ini ada nih Bos Togel pengen bikin studio musik, ya kan, Semarang. Kita samperin yuk. Ya udah, samperin tanyain. Nah, dia mau bikin studio musik, bangunannya udah jadi, cuman dia nggak ngerti mesti gimana gitu kan. Gue bantu desain studionya. Studio gue minta bayaran segitu kan, untuk desain ini gue minta bayaran lumayan lah gitu. Nah gue dibayar, gue kasih desainnya, planningnya, materialnya, semuanya kan, sistem peredamnya seperti apa gitu. Udah selesai, nggak dibangun-bangun tuh studio, tapi gue disuruh tinggal di situ. Akhirnya gue nongkrong di kantor Togel lah gitu. Yang tadinya gue nggak pernah kenal yang namanya Judi Togel, sampai paham. Tiap malam gue nongkrong di kantor Togel. Gue ngeliatin aneh-aneh deh tuh penyakitnya orang situ kan. Ada yang dari jam maghrib tuh sampai jam 11 malam tuh nongkrongnya depan papan tulis yang nomor-nomor semua tuh. Wah, iki bariki metune iki. Wah, ngecek nomor ya kan. Sampai jam 11 baru dia masang gitu. Masangnya nih ya kan, jam 12 diundinya tuh. Keluarnya. Itu gua sampai tahu lah kehidupan situ. Nah, habis jam 12 itu bandar-bandar yang ecerannya itu ngumpul semua tuh di kantor tuh, storan, ya kan, sambil nungguin pengumuman. Itu sampai 2 handphone sampai 3 lah gitu. Ngumumin pengumuman 0572, metune 0572, ya kan, udah pengumuman udah nyebar itu. Togel lokal tuh berarti ya? Semarang Selatan. Semarang Selatan, bosnya Aseng itu di Bukit Sari. Nah itu setelah duit ngumpul malam itu, restoran tuh ya? Restoran itu, bayangin duit receh jumlahnya sampai 200 jutaan satu malam. Satu malam 200 juta, duitnya ribu-ribuan. Lu bayangin banyaknya berapa? Pakai karung boy. Ke plastik kresek gede tuh. Lu kan bawa ke Aseng tuh, gua ikut tuh. Naik hardtop tuh sama Brimob. Ikut ke Bukit Sari, restoran ke Aseng terus. Wah gini, kok gue jadi pemain Togel nih, bukan jadi apa nih, ya kan, dalam hati gue gitu. Gue planning gue kan bermusik, ya kan. Kok jadi nongkrong Togel, cuman gak apa-apa, gue ngikutin alurnya aja gitu. Gue disuruh nungguin rumah dia bikin rumah gede banget, 3 lantai gede. Nah di lantai 2 itu ada studio, lantai 1 itu buat kantor kontraktor dia. Bos Togel itu banyak juga usahanya, cuman namanya duit begituan panas ya, kagak jelas. Iya, panas. Ternyata rumah itu angker kan. Jadi yang punya rumah itu sendiri nggak berani nempatin rumah itu. Gua disuruh tidur di situ sendirian. Gue berdua sama ada pembantunya namanya orang Pekalongan, gue lupa namanya. Agak-agak ini juga, agak-agak stres juga. Karena sering digangguin kali. Berdua tuh tinggal situ tuh. Kadang-kadang Mas Liling datang tuh. Mas Liling kan tinggalnya di Solo. Mas Liling datang tinggal situ. Semarang kayak itu. Semarang. Ya. Itu gue tinggal di situ. Gue jadi nggak jelas tuh, ya kan, gue mau ngapain di sini nih? Itu gue disediain gitar gitu kan,
buat main gitar gitu. Udah. Nah disitulah waktu itu Power Slip dapat job main di mana gitu, main di Medan apa, ketemu Mas Anwar di Semarang. Rob, bantuin Power Slip ya. Ini gitarisnya satu lagi kacau nih gitu kan. Jadi waktunya kadang-kadang nggak konsisten gitu, suka ngilang-ngilang gitu. Waktu itu zaman kan. Oh ya. Jadi nggak jelas. Jadi lu kulik, lu jadi gitaris Kopassus nih, kulik 20 lagu Power Slip. Terus lu kulik ya, siap mas. Seneng banget lah, orang idola gua. Ya benar. Ya kan, band idola gua ngajakin gua ngeband. Benar. Wah seneng banget, langsung ngulik tuh, maksain ngulik. Pas sudah mau berangkat ternyata gitarisnya nongol. Wah nongol. Tapi gua udah keburu ke Jakarta kan. Akhirnya gue diajak juga tetap jadi kru. Apa gue nggak mikir ini sih waktu itu, yang penting gue Main. bukan mikir harus main, nggak, gue jadi kru juga nggak apa-apa gitu, karena gue senang aja gitu. Jadi kru angkat setting, cek sound segala macam. Di situ gue tahu juga ilmunya kan, gimana caranya cek sound, ngebalance, terus persiapan panggung lah. Nah di situ akhirnya gue hijrah lagi ke Jakarta. Dari Jakarta mulai tuh nongkrong di studio lagi, tapi gue nggak mau main malam waktu itu. Gue nongkrong di studio aja, nongkrong nggak jelas. Sampai bahkan gue habis-habisan tuh ngegembel lah istilahnya. Gembel, kelaparan gitu kan, kelaparan di studio ada di sebelah studio itu ada pohon nangka, nangkanya itu ke sebelah studio. Gue pernah makan dari nangka itu. Nangka itu gue ambil apa, terus gue bawa ke warteg seberang. Bu, nangka mau nggak bu buat sayur ya kan? Iya tuker ya. Ini anak studio makan semua ya. Status studio makan semua tuh, makan tuh gara-gara nangka itu tuh. Iya. Wah itu gembel-gembelnya sampai kelaparan, sampai kurus. Tapi buat mabuk ada, namanya studio ya. Buat makan susah buat makan. Pamuk ada yang bawain kan? Iya. Ada aja. Tapi kita nggak makan mabuk terus. Iya, mata celong. Lu lihat gua dulu gimana kan? Ya. Habis kan. Buat gondrong kucai. Mata celong. Tiap hari begadang mabuk. Ya hancur lagi deh tuh. Setelah itu gue main gue pindah studio. Gue lihat anak-anaknya tuh kalau nongkrong akustikan gitu kan, wah seru nih. Gue ini versi format gini nih enak juga nih main di kafe nih. Akhirnya main kafe lagi, tapi formatnya akustikan. Main lah gue di kafe Pancoran, kafe Rix kafe biliar di Hero. Ya, itu Hero ya, kafe biliar. Nah, gue main di situ tuh. Main di situ gue kenalan sama manajernya di kafe itu, cewek, kenalan, akrab gitu kan, main pacaran. Itu gue termasuk telat itu, teman gue udah pada married semua, udah punya anak semua. Pacaran, gue langsung bilang gue nggak mau lama-lama pacaran. Seriusin tuh, di situ serius berarti. Akhirnya married gue sama dia. Jadi mamanya anak gue sekarang. Ya. Ya namanya waktu itu belum kenal agama. Udah kenal agama tapi belum amal. Udah tahu gitu, cuman belum amal, belum bisa amal. Lebih jauh dari agama. Jadi kehidupan gue itu ya kacau lah. Masih rock and roll gitu. Berumah tangga, pengen bener gitu. Cuman masih belum bisa, belum tahu harus ngapain. Akhirnya gue berjalan 4 tahun bar anak ikut gue. Pada saat itu gue anggap anak gue lebih aman ikut gue. Tapi gue nggak ngebatasin dia untuk ketemu sama anak. Nah, situ gue bikin band lagi.
nongkrong bikin band kalau buat bikin proyek rekaman, bikin. Di situ gue mulai berpikir, gue mungkin gue kan dalam masa-masa sebelum itu kan gue rock and roll tapi gelisah. Gue mau jadi apa nih? Hidup gue gini banget. Pikiran gue selalu itu. Teman-teman gue udah pada udah pada stabil, udah pada punya rumah, punya anak. Gue ini masih begini. Itu kegelisahan itu yang bikin gue akhirnya gue berpikir, minimal gue harus jaga 5 waktu. Gue mulai, walaupun telat-telat gitu, sholatnya tidak di masjid sendirian gitu, tapi gue tekad gue, target gue jangan sampai bolong yang 5 waktu. Semuanya gue jalanin itu. Cuman ya akhirnya dengan sholat begitu ya, sholat juga kadang-kadang mabuk juga gitu. Masih balance. Bukan balance itu namanya mah. Kalau balance enggak kayak gitu. Sekarang aja belum balance. Ya kan? Kalau ayah bilang kan, ya. Sekarang balance sih, lo kalau mau bilang balance, ya kan? Waktu lo buat agama berapa? Dalam 1 bulan berapa jam waktu lo buat agama? Ya. Waktu lo buat dunia berapa jam? Ya kan? Kalau mau balance 15 hari buat agama, 15 hari buat dunia. Ada nggak segitu? Belum. Kadang di agama pun kita masih pikir dunia. Ya kan? Allahu Akbar pikiran itu. Wah, ntar gue yang dalam otak dunia. Ya kan? Allahnya nggak kelihatan gara-gara tertutup sama dunia. Jadi jangan ngomong balance. Oh, seimbang dong lo agama sama dunia sama akhirat. Nah, yang ngomong itu nggak ngerti seimbang itu seperti apa. Gini, pikirannya gini men. Gue buat baik, gue buat dosa biasanya. Wah dosa, catat. Terus, tadi buat baik, dihapus, kosong lagi. Ya, nggak semudah itu juga. Ya mungkin, pikirannya kan pikiran begitu. Ya, wah gue sekarang buat jahat nih, dicatat, wah apa gue, jangan gue baik lagi. Oke, stop dulu. Ntar, lagi. Panjangan soalnya itu gue ngedit